ketika sholawatan jangan dahana. Kenapa? Adab sama Rasulullah. Ayo luruskan nih niat. Jadi ketika ibadah, wes jangan masuk urusan dunia seperti itu. Ya untuk orang awam bolehlah. Sampai ketika ngajari orang biar narik, nggih, sampai konco, ayo maca sholawat. Sholawat apa? Sholawat sajaratun nukut. Kan ada nggih? Sholawat pohon uang, sholawat sajaratun nukut. Itu kan supaya menarik. Apa beliau itu ngajari urusan dunia? Bukan, tapi beliau itu ngajari orang-orang awam yang tidak mau sholawat, agar sholawatnya itu ketika dia dalam urusan itu nukut, urusan duit, kan akhirnya orang tertarik sama sholawat. Walaupun utamanya pertama kali dia bersolawat urusan uang, tapi insya Allah ketika sudah istiqomah, lupa sama tujuan uangnya, ganti sama tujuan sholawat. Makanya sebagian ulama begitu. Lah untuk yang sudah tahu masalah ikhlas, yang sudah ikut ngaji lama, yo jauh sajaratun nukut tuh gara-gara uangnya, tapi karena sholawatnya. Kan sekarang sholawatan tuh banyak, Pak. Sholawatan sama preman-preman, pokoknya semiran semuanya hadir sholawat, kan banyak nggih. Apa namanya? Geng motor, bakers nanti jamaah Harley, pang, anak-anak pang dijak sholawatan semuanya. Sholawatnya sama joget-joget kadang-kadang. Begini gitu. Rasulullah, wah, joget, asli joget. Lah itu kan sebetulnya tujuan beliau itu ketika mengajak, andai kata ada orang yang anti sama sholawat, tidak pernah sholawat, wes ayo wes sholawatano, mesion ndak songkoan, ndak apa-apa, pirang ndak apa-apa, mesion joget gak apa-apa. Tapi masalahnya kadang-kadang, mohon maaf, wong sing gena sholawatan, gara-gara ngelihat yang itu melo. Lah itu kan tujuannya untuk yang awam-awam, sing apa namanya, yang belum bisa diatur. Ayo sudah seadanya, sudah tidak apa-apa. Lah kalau yang sudah diatur ya jangan ikut, Pak. Maksudnya ya tetap sholawatan dengan akhlak terbaik. Kan pembahasannya lebih tinggi itu sudah nggih, ngomong akhlak, sopan santun. Sampai kan dengar mungkin lihat di video-video Habib Syekh itu bagaimana komentari. Kalau ketika sholawatan jangan Kenapa? Adab sama Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya masa ngomong ya Rasulullah, was uncal-uncal, isfa'lana lana. Isfa'lana itu artinya apa? Ya Rasulullah, kasih syafaat kami ya Rasulullah. Isfa'lana, kasih syafaat kami. Masa isfa'lana. Coba sampean ngomong gitu sama manusia. Bos, gaji gitu. Jalur gaji ngene ngamuk bos ya, Pak. Kan tidak pantas. Lah terus kalau yang itu bagaimana? Lah itu untuk ukuran mereka. Kalau disuruh teko pengajian, kudu takwan, sarungan, cukur yang rapi, kofiahan, pasti jawab, daripada teko usah mari. Ruwet kan gitu jadinya, Pak. Lah kalau yang sudah pengajian, mohon maaf, ini karena sudah semakin marak yang begini-begini nggih. Dan jadi idola terus. Idola itu bagus. Jadi apa namanya? Majelis-majelisnya jadi apa namanya? Jadi rujukan. Bagus, tapi untuk kadarnya orang awam, kadarnya orang yang tidak pernah ngaji. Ya sudah. Saya pun sering, Pak. Saya sering ngomong, "Ayo ngaji sudah, ayo ngaji." Beb, tapi ndak songkoan gak apa-apa teko ngaji. Mau rokokan gak apa-apa teko rokokan. Tapi di kesempatan lain ketika ke jamaah pengajian kita ngamuk kalau ada tengah-tengah maulid rokokan, kan nggih? Jangan rokokan sampean, sholawatan rokokan. Di sana kok sampean bilang boleh, kok di sini tidak boleh, Pak? Iki wong SMA, ikut TK. Sampean sudah jadi SMA, mikut. Ini yang bahaya. Sudah bagus ketika sholawatan pakai baju putih-putih rapi ya. Isfa'lana lana nangis. Mengikut pengajian yang seperti itu. Isfa'lana songkoan topot songke lana ya habis. Besoknya datang pengajian celana pendek 3/4, rambut disemir pirang. Kenapa? Ikut pengajian itu, Beb. Ya salah. SMA malah turun pangkat nang TK. Ya yang sudah SMA kelasnya SMA, yang sudah kuliah kelasnya kuliah. Yang masih TK, ayo yang penting mau belajar ditarik, itu niatnya beliau kan nggih. Kenapa beliau itu dulu
kalau kita baca sejarah katanya, oh beliau-beliau itu sampai sabung ayam ikut duduk di tempatnya sabung ayam, tapi nanti pelan-pelan ngikis judinya. Oh kalau gitu yang sudah songkoan, kopian, rapi, hadir pengajian, melok lo ngundang sabung ayam. Nus dulu Sunan sopo? Sunan Kalijogo itu katanya, oh dulu ikut sabung ayam. Ya saya ikut sabung ayam. Itu sabung ayam untuk kelas TK, sampai nulis SMA balik TK. Jangan eman-eman Pak sama sholawatannya, malah dosa akhirnya. Kenapa? Karena orang yang sudah tahu adab kepada Rasulullah kok balik dengan orang yang tidak beradab kepada Rasulullah. Ya yang badui urusan badui, yang tidak badui jangan ikut badui. Kan badui apa? Badui itu kan orang-orang pedalaman, orang desa. Itu kan banyak dimaklumi sama Kanjeng Nabi, Pak. Apapun dilakoni tidak apa-apa. Malah kencing di masjid, ada badui kan sering kita bawakan cerita. Kencing di masjid, sahabat ngamuk. Apa kata Rasulullah? Biarkan. Kata Rasulullah, sudah selesai itu bersihkan kencingnya. Mas, ini masjid bukan untuk kencing ya. Loh itu kok dibiarkan sama Kanjeng Nabi? Karena kelasnya kelas badui. Lah yang sudah kota, yang sudah terdidik, aja melok badui. Nguyu nang masjid gak apa-apa, badui gak apa-apa. Pentung Pak, yang sudah tahu ngelama itu kurang ajar kan gitu. Jadi ketika sampai ngelihat yang datang-datang pengajian kok tidak songkoan, ini jamaah kan semua songkoan, tidak apa-apa, itu berarti belum pernah ngaji, biarkan dulu ikut. Nanti sekarang tidak, itu badui masih Pak, biarkan, tidak apa-apa sih. Kalau sih nggak songkoan, kan songkoan nggak baik. Andai kata tidak songkoan, tidak apa-apa, biarkan, jangan ngamuk, biarkan tunggu sana. Tapi konco wis 10 tahun ngaji katoan teko pengajian. Ngamuk, oh kenapa sampean gak aturan? Kok sampean wingi gak ngamuk-ngamuk nang aku ngamuk? Ya sampean wis duduk arek TK, sampean orang SMA. Jangan sampai seperti itu. Makanya ayo ketika kita kan sekarang ini lagi booming macam-macam nih, nggih. Boomingnya macam-macam, model sholawatan begini, nanti sholatnya begini, nanti ya Allah. Ayo hati-hati. Lah ketika panjenengan sudah kelas tinggi, jangan turun ke kelas. Terus ya tetapkan dalam kelasnya, biarkan yang itu. Makanya saya mau lihat orang para ulama-ulama lah yang mengajak orang-orang seperti itu. Saya tanya, apa beliau ikut maksiatnya apa enggak? Kan enggak nggih. Ya sudah, sampean lihat mungkin para alim ulama yang mengajak orang-orang anak-anak pang untuk sholawatan. Anak-anak pangnya gini-gini. Saya tanya, kiai ini melong ini apa enggak? Kan tidak, beliau hanya memaklumi tindakan tersebut karena beliau tahu ini masih belum bisa. Kalau untuk diajak streng di kelas ini tidak bisa, akhirnya mental. Terus bagaimana? Beliaunya ya sudah, beliau tetap dengan kelasnya beliau, yang di bawah dimaklumi. Sehingga ketika beliau seperti itu, beliau tidak ikut. Aneh-anehnya itu tidak ikut. Beliau dulu kata saya dengar Sunan itu pakai apa? Wayang janger-janger itu diisi. Tapi ketika selesai tidak ada itu dipakai lagi. Ketika sudah orang itu sudah nurut, sudah tahu jalurnya agama, itu tidak dipakai lagi, betul? Kan sudah, kenapa? Karena sudah aman, sudah bisa diajari kelas yang lebih tinggi. Maka yang sudah kelas tinggi jangan turun ke kelas, nggih. Yang sudah pakai kopian, jangan besok hadir pengajian, jari ini gak popo, gak usah kopian, jangan, malu Pak sama taunya diri kita dinaikkan kelas oleh Allah, ternyata kita sendiri yang menurunkan kelas. Nggih, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya nggih. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang barokah, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.